Gua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Yep, that's me. You're probably wondering... Kalau Marinda bisa memutuskan segala sesuatu. Raja Ampat, sebuah gugusan surga di ujung timur Indonesia, selalu dikenal dunia sebagai permata biru yang tak ternilai, rumah bagi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Sebuah mosaik kehidupan yang tidak hanya menarik wisatawan dan peneliti, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan ekologis bangsa. Namun kini di tengah denting ambisi industrialisasi dan tekanan global akan sumber daya mineral strategis seperti nikel, wilayah ini kembali menjadi medan pertarungan antara kapital dan konservasi, antara keuntungan jangka pendek dan keberlangsungan jangka panjang, antara diamnya suara-suara lokal yang ditenggelamkan oleh gemuruh mesin tumbang dan jerit sunyi terumbu karang yang berlahan memutih, binatang laut yang kehilangan habitat, dan masyarakat adat yang mulai tercerabut dari akar tanahnya sendiri. Di tengah semua ini muncul satu nama, Pulau Gag, sebuah titik kecil dalam peta Raja Ampat yang secara administratif dan geologis menyimpan cadangan nikel bernilai tinggi. Dan justru karena nilai tinggi inilah bencana ekologis mulai mengintai. Di sanalah PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Antam, memegang izin usaha pertambangan yang dahulu sempat dibatalkan karena konflik dengan undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun kini diaktifkan kembali oleh pemerintah pusat dengan dalih bahwa kegiatan tambang berada di zona APL dan jauh dari kawasan wisata. Dan pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga merupakan putra daerah Papua Barat. Ironis memang ketika seorang anak daerah justru menjadi wajah dari legalisasi eksploitasi wilayah adatnya sendiri. Dan pernyataan ini pun tidak serta-merta memenangkan kekhawatiran publik. Sebuah ekosistem tidak mengenal batas administrasi dan kerusakan lingkungan yang terjadi di satu titik akan merambat seperti tinta di atas kertas, menyebar tanpa bisa dibendung. Dan yang paling menyedihkannya adalah bahwa semua ini dilakukan atas nama pembangunan, atas dasar nama hilirisasi, atas nama ketahanan baterai nasional. Padahal Raja Ampat tidak butuh baterai. Yang mereka butuhkan adalah laut yang sehat, tanah yang subur, dan generasi muda yang tumbuh dengan identitas ekologis yang utuh, tidak dikompromikan oleh investor dan kekuasaan. Sementara itu, masyarakat lokal terutama suku Moi dan suku Maya mulai terbelah antara mereka yang menerima janji kesejahteraan dari korporasi tambang dan mereka yang masih bertahan dengan semangat menjaga warisan leluhur. Serta perpecahan ini seringkali menjadi senjata paling ampuh bagi industri. Divide et impera, pecah dan kuasai, strategi lama yang harus dimainkan oleh media nasional. Tidak hanya itu, sebentar menyoroti polemik ini cukup mendalam untuk membangun kesadaran publik secara luas. Maka dokumenter ini hadir untuk sebagai penutur, tetapi juga sebagai pengingat bahwa yang kita pertaruhkan bukan sekedar pasir dan batu, tetapi masa depan, air bersih, udara yang sehat, dan generasi mendatang untuk mewarisi alam dalam kondisi yang layak. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah kita rela menjual sungai demi logam yang akan usang dalam 10 tahun ke depan? Apakah kita tegar menukar Raja Ampat dengan tumpukan tailing dan lubang tambang yang tidak pernah bisa dipulihkan seperti semula? Sementara itu, kapal-kapal besar dengan muatan logam berlayar meninggalkan perairan biru, menyaksikan debu dan air keruh di belakangnya. Sementara anak-anak asli pulau bermain di pesisir yang mulai tercemar, air sumur yang mulai berubah rasa, ikan-ikan yang dulu melimpah kini makin sulit ditemukan. Dan nelayan yang dulunya hanya perlu mendayung sebentar, kini harus pergi jauh
demi mencari tangkapan yang semakin langka. Lalu kita bertanya, untuk siapa nikel itu? Untuk siapa dampaknya? Siapa yang menanggung beban ekologis dari ambisi ekonomi nasional? Kita berbicara tentang keadilan lingkungan, namun sering lupa bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang distribusi kekuasaan, tetapi juga distribusi risiko. Dan rakyat kecil selalu menjadi yang pertama yang merasakan risiko tersebut. Mereka yang tidak pernah duduk di meja rapat, yang tidak pernah melihat dokumen AMDAL, tetapi mereka lah yang pertama sakit karena air tercemar, yang kehilangan lahan karena digusur, yang hidup dalam ketidakpastian karena tanah adanya diubah jadi konsesi. Dan pemerintah dalam wajah-wajah baunya, entah sengaja atau tidak, mulai terlihat lebih dekat dengan kepentingan modal dibandingkan dengan suara rakyat. Dan ketika kritik dilontarkan, para aktivis lingkungan dicap sebagai penghambat pembangunan, sebagai radikal, sebagai lawan dari kemajuan. Padahal mereka hanyalah suara nurani yang menolak membiarkan alam dikorbankan untuk kepentingan sesaat. Dan sejarah telah mencatat bahwa semua kejayaan yang dibangun di atas kerusakan lingkungan cepat atau lambat akan runtuh, karena bumi tidak bisa terus-menerus dibasahkan tanpa batas, karena air, tanah, dan udara punya cara sendiri untuk membentuk. Melalui banjir, kekeringan, krisis pangan, dan kehilangan biodiversitas. Dan Raja Ampat bukan hanya milik Papua, ia milik seluruh dunia, karena ia adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati planet ini. Jika kita gagal menjaganya, kita sebagai penjaga bumi dan semua pencapaian teknologi kita tidak akan ada artinya jika satu demi satu titik surga di bumi ini hilang. Dan mungkin kelak kita akan bisa mengenang Raja Ampat lewat foto dan dokumenter seperti ini. Lalu kita bertanya-tanya, bagaimana kita bisa membiarkan hal itu terjadi di zaman yang katanya paling maju dalam sejarah umat manusia. Dan disinilah kita berdiri sekarang di titik persimpangan antara melanjutkan eksploitasi atau memilih konservasi, antara diam atau hanya bersuara, antara membiarkan atau melawan. Dan keputusan kita hari ini akan membentuk sejarah anak cucu kita besok, karena setiap tambang yang dibuka di tanah leluhur adalah babak baru dalam kisah kehilangan dan tidak akan pernah bisa diulang. Dan selama kita masih punya suara, selama kita masih punya kesadaran, maka biarkan Raja Ampat menjadi rumah bagi kehidupan dan bukan dari keserakahan.